Tony dan Asep adalah dua orang pemuda yang sedang gelisah karena ditimpa masalah. Mereka saat ini sedang membutuhkan uang dan ingin mendapatkan sesegera mungkin. Sip, kita gak bisa terus-terusan begini. Duit habis, utang makin numpuk, perut lapar, tapi gak ada pemasukan sama sekali. Aku udah bosen tiap hari begini, nungguin keajaiban yang gak bakal datang. Ya Tony, aku juga pusing banget. Kemarin aku juga ke warung mau utang Indomie malah diomelin. Katanya kalau gak bisa bayar jangan makan lah. Kalau gak makan aku mati dong. Gila bener-bener dunia ini ya. Gak adil. Oh, pasti ada cara, Sep. Kita gak mungkin mati kelaparan gini. Kita harus mikir keras, cari cara buat dapetin duit dengan cepat. Kalau perkaramu itu instan dan gak pakai ribet, aku udah gak peduli halal atau haram. Yang penting perut aku itu kenyang dulu. Setuju Tony. Tapi masalahnya apa? Mau kerja kita males, mau maling takut ditangkep, mau nipu otak kita gak cukup licik. Kita harus cari jalan tengah ya, yang gak terlalu bahaya tapi duitnya ngalir. Mikir-mikir, gimana kalau kita itu jadi calo? Kayak yang di terminal-terminal itu, kita menawarin jasa terus minta komisi. Halah, Tony itu butuh modal otak dan ngomong yang meyakinkan. Sementara kita itu kalau disuruh ngomong aja masih belepotan. Bisa-bisa kita itu malah ditertawakan orang loh. Ya juga ya, gimana kalau kita itu pura-pura jadi tukang pungli di jalan. Kita bikin portal sendiri, pura-pura ada perbaikan jalan terus kita mintain duit ke pengendara. Waduh, itu mah kerjaan preman kelas berat, tonton. Bisa-bisa baru berdiri 5 menit kita udah digebukin warga. Aku gak mau babak belur cuma gara-gara duit receh. Aduh, semua ide kita itu mentok. Mau jadi pengusaha gak punya modal, mau kerja gak ada niat, mau nipu gak punya skill. Terus kita itu mau ngapain, Sep? Masa nunggu malaikat turun ngasih kita itu duit dari langit? Ya, kalau ada malaikat yang baik hati sih aku juga pengen. Tapi kayaknya gak bakal ada malaikat yang nyamperin dua orang yang pengangguran kayak kita ini, Ton. Tony dan Asep kembali terdiam. Mereka saling menatap dengan wajah yang frustasi. Gelapnya malam mulai datang menghampiri dan mereka memutuskan untuk duduk di parkiran masjid, berharap ada keajaiban yang datang. Apa ya? Kerja apa yang bisa kita lakukan sekarang dan cepat menghasilkan uang? Aduh, berkali-kali dipikirkan tapi tetap aja masih nggak nemu. Ya Ton, sama aja bingung banget jadi anak zaman sekarang ya. Apalagi bagi kita yang hidupnya serba apa adanya. Aduh, bingung banget mau nyari duit lewat jalur apa. Sep, aku itu lapar banget, seharian belum makan. Cuma minum air putih doang. Perut aku itu udah bunyi kayak alam kebakaran. Sama Tony, aku juga udah gak kuat. Aku kira kalau aku itu tidur rasa lapar aku itu bakal hilang. Ternyata justru pas bangun malah makin parah. Kita harus cari cara. Masa iya kita itu kelaparan sementara orang-orang di dalam masjid itu habis makan enak buat buka puasa. Aku yakin mereka itu kenyang banget. Sampai gak kepikiran ada orang kayak kita yang nahan lapar di luar sini. Tiba-tiba seorang jemaah keluar dari masjid setelah tarawih selesai. Dia berjalan mendekati motor yang kebetulan diduduki oleh Asep. Tanpa bertanya apapun, dia mengeluarkan uang Rp5.000 dan mengeluarkan Rp5.000 dari sakunya dan menyerahkan kepada Asep. Makasih Bang. Ini ya Bang, uang parkirnya, makasih. Karena Abang udah jagain motor saya. Berkat bantuannya Abang, saya pun jadi lega deh sholat tarawihnya tadi. Maksudnya? Ya gitulah Bang, kalau ada Abang kan saya jadi nggak terlalu was-was sama motor saya. Dengan khusyuk deh tanpa ada rasa khawatir. Asep dan Tony saling berpandangan dengan mata membelalak. Jamaah itu pergi begitu saja tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Begitu jamaah sudah cukup jauh, Asep langsung menoleh ke Tony dengan ekspresi kaget sekaligus senang. Ton, kamu lihat sendiri kan, dia itu ngasih 5.000 tanpa kita minta. Aku tidak menyangka orang-orang di sini tuh gampang banget ngasih duit begini. Iya Sep, gila. Itu bahkan gak bilang apa-apa tadi, dia langsung kasih duit. Kayaknya dia itu kira kita itu tukang parkir beneran. Ini kesempatan emas loh bro. Bener Tony, kalau kita itu bisa dapat 5.000 dari satu orang tanpa usaha, gimana kalau kita itu minta ke semua jamaah yang parkir di sini? Duitnya bakal banyak banget loh cuy. Setuju, mulai besok kita resmi jadi tukang parkir di sini ya. Gak peduli ada yang jaga beneran atau enggak, kita yang pegang kendali. Pokoknya semua yang parkir di sini kena tarif wajib. Mantap. Udahlah,
Ini cara paling gampang dapetin duit. Tinggal nongkrong, palakin orang, duit ngalir terus deh. Mereka tertawa puas. Ide besar baru saja itu lahir di antara kepala mereka. Mereka akan menguasai parkiran masjid dan memanfaatkan ketulusan jamaah demi mendapatkan keuntungan pribadi. Akhirnya ketemu juga cara yang bisa membawa aku tuh pada kekayaan. Kalau satu malam bisa melayani 200 motor, aku dan Tony bisa mengantongi 1 juta pada malam itu. Beneran pekerjaan yang menggiurkan. Sip, lihat tuh jamaah makin banyak. Duit parkiran kita itu pasti tebel nih malam ini. Kalau kita setiap motor bayar 5.000 bisa dapat ratusan ribu semalam. Apalagi kalau ada mobil bisa kena 20.000 tuh. Mantap gak tuh? Ya Tony, pokoknya nggak ada yang boleh parkir gratis, semua kena tarif ya. Gak peduli dia itu mau sholat atau enggak, kita yang jaga tempat ini, kita yang atur harga. Yang protes ya tinggal kita galakin dikit lah, pasti langsung nurut. Bener banget lah, orang-orang di sini terlalu baik, gampang takut. Kalau ada yang sok pinter, kita bikin kapok deh. Masjid boleh jadi tempat ibadah, tapi parkiran tetap lahan bisnis. Ya bro, duitnya ngalir terus tanpa usaha gede. Betul, gak usah capek kerja di pabrik, gak usah repot dagang, cukup modal mulut sama tampang sangar dikit, duit datang sendiri. Paling kalau ada yang berani protes, kita tinggal bentak dikit, habis perkara. Sep, kamu masih inget gak yang kemarin si Pak Haji Salim itu? Dia protes karena udah sering bayar parkir, sok-sokan kasih ceramah segala lagi, bilang kita itu harus cari rezeki yang halal. Emang dia pikir kita ini siapa? Aku kesel banget loh, asli. Ya Tony, aku juga lihat tuh mukanya kayak gak ikhlas banget waktu bayar, padahal cuma 5.000. Masa iya orang setua dia itu pelit banget? Aku yakin duitnya banyak, tapi pura-pura aja miskin. Harusnya kita itu kasih pelajaran dikit tuh, biar dia itu kapok. Tenang aja saya, kalau gitu dia akan datang lagi. Kita permainkan dia pelan-pelan. Kita bikin seolah-olah dia itu salah parkir atau kendaraannya kena tilang bayangan. Pokoknya dia harus bayar lebih mahal. Kali ini gak ada ampun. Setuju Ton. Lagian itu paling cuma bisa ngomel-ngomel doang. Jamaah lain juga paling diem aja, gak ada yang berani belain dia. Paling banter mereka cuma bisik-bisik di belakang, tapi ya tetap bayar. Gak ada yang berani lawan kita. Oh bener, mereka itu cuma berani ngomong di belakang, di depan kita mah ciut. Udah ya siap-siap, target kita itu udah mulai berdatangan. Malam ini kita perang sebanyak mungkin. Aku gak mau pulang sebelum duit kantong aku itu penuh. Oke bos, aku urus sebelah kanan, kamu juga yang kiri ya. Kita pastikan semua orang itu masuk kena tarif. Kalau ada yang pura-pura gak bawa uang, kita tahan motornya. Dari kejauhan terlihat seorang pria tua dengan sarung yang lusuh dan peci putih menaiki motor tuanya yang berbunyi berisik. Dialah Pak Haji Salim, salah satu orang yang paling disegani di kampung itu. Saya lihat tuh Pak Haji Salim datang lagi. Orang kaya mah enak tiap malam ke masjid naik motor, bukan jalan kaki. Kayaknya kita ini duitnya pasti banyak. Ini target empuk bro. Ya Ton, udah sering aku lihat dia selalu bawa dompet tebel. Gak mungkin dia itu gak punya 5.000 buat kita ya. Kita palakin aja lah ya. Kalau nolak kita putar otak biar dia itu tetap bayar. Pak Haji, biasa dong parkir di sini ada biayanya. 5.000 aja kok, murah banget buat orang sekaya Pak Haji. Astagfirullahaladzim Tony, ini masjid nak. Tidak seharusnya ada tarif parkir di rumah Allah. Lagian saya sudah sering kasih kalian itu uang, masih kurang juga. Ya kan kita itu juga butuh makan Pak Haji. Masa kita jaga parkiran ini gratis? Gak mungkin dong. Kalau kita tidak kasih tarif, kita mau makan apa nanti? Pasir. Rezeki itu nak datang dari Allah. Tapi kalau caranya kayak begini bukan rezeki yang berkah, malah kita itu bisa jadi dosa. Kalian itu harus sadar, mencari nafkah itu harus dengan cara yang benar, bukan dengan memalak orang di tempat ibadah. Udah Pak, daripada banyak omong mendingan Bapak bayar saja deh. Jangan ngajarin orang itu cari duit. Kamu sendiri kan gak tahu susahnya hidup. Kita di sini bukan mau denger ceramah, kita cuma mau duit parkir. Tony, Asep, kalian ini anak-anak muda. Harusnya kalian itu pakai tenaga dan alat buat hal yang lebih baik. Masih banyak pekerjaan halal di luar sana. Kalau kalian itu mau, saya bisa bantu cari kerja kok. Dengar tuh, Ton, Pak Haji mau mencarikan kita itu kerja. Pak Haji, kerjaan yang enak itu ya yang duitnya ngalir terus tanpa ada capek.
bukan kayak buruh yang gajinya pas-pasan. Udahlah, Sep, gak usah didengerin Pak Haji nih. Mau kita kerja beneran atau enggak, yang penting sekarang itu duit parkirnya mana Pak Haji. Jangan lama-lama keburu motor lain itu datang. Saya ini udah tua, Nak. Saya itu gak takut sama kalian, tapi saya sedih lihat kalian itu milih jalan yang salah. Kalau kalian itu memaksa saya bayar, saya bayar. Tapi ingat Nak, duit yang kalian ambil ini tidak akan bakal jadi berkah. Bisa jadi malah justru jadi petaka buat kalian. Ya Pak Haji, petaka atau tidak yang penting duitnya itu aman di kantong kita. Udahlah, masuk aja, nanti keburu ketinggalan rakaat pertama loh. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar untuk anak-anak ini. Jangan biarkan mereka itu tenggelam dalam dosa yang mereka anggap remeh. Dari kejauhan, Rian merupakan pemuda pemberani melihat Tony dan Asep sedang memaksa Pak Haji Salim membayar parkir. Tanpa ragu ia langsung melangkah cepat menghampiri mereka. Itu kan Tony sama Asep. Kurang ajar mereka ya, berani-beraninya mereka melakukan perbuatan tercela itu sama jamaah masjid. Tony, Asep, udah berapa kali aku itu bilang jangan maksa orang bayar parkir di masjid ini. Ini tempat ibadah, bukan terminal atau pasar malam yang bisa kalian kuasai seenaknya. Ih, kamu lagi. Emang kenapa kalau kita itu tarik duit parkir? Ini tanah siapa? Kamu pikir masjid ini punya nenek moyang kamu, ha? Jangan sok jago, Yan. Aku nggak bilang masjid ini punya aku ya, tapi ini rumah Allah. Semua orang berhak datang ibadah tanpa harus dipalakin dulu sama kalian. Kamu nggak takut dosa, Ton? Wih, dengerin Ton itu, dia bawa dosa segala. Soalim banget kamu Yan. Kita sih nyantai aja, yang penting perut kenyang, duit ngalir. Lagian kalau orang rela bayar ya salah kita di mana? Aku cuma mengingatkan jangan cari duit dengan cara haram, apalagi di bulan Ramadan bulan suci itu buat mengumpulkan pahala bukan nimbun dosa. Kamu beneran gak takut azab? Azab? Kamu pikir Tuhan itu langsung turun buat menghukum kita? Hidup tuh soal usaha Yan. Kalau kita itu diam aja kita nggak bakal makan. Lagian orang juga bayar parkir dengan ikhlas kan? Ikhlas orang yang bayar karena kalian itu paksa, bukan karena kemauan mereka. Itu namanya pemerasan, Ton. Kamu pikir dengan cara seperti ini hidup kamu itu bakal bahagia dan tenang? Suatu saat nanti pasti ada akibatnya. Udahlah Yan, kamu gak usah ikut campur. Terusin aja tuh urusan kamu sendiri. Kamu mau sholat tarawih kan? Sana masuk Ki, gak usah repot-repot ceramain kita. Kalau begini terus aku laporkan ke pengurus masjid. Aku tidak bakal diam saja lihat kalian itu seenaknya mengerjai orang-orang di sini. Biar kalian itu diusir sekalian dari parkiran ini. Laporin aja, emang kita itu takut nih. Tempat udah kayak rumah kita sendiri kok. Gak ada yang bakal bisa mengusir kita. Percuma aja kamu itu mengadu. Yan, kita tetap bakal di sini dan duit tetap ngalir ke kantong kita. Rian menghela nafas panjang menatap mereka dengan kecewa. Ia tahu Tony dan Asep keras kepala, tapi ia juga tahu bahwa kejahatan mereka tidak bisa dibiarkan begitu terus-menerus. Dengan tekad yang kuat, Rian melangkah masuk ke masjid. Di dalam hatinya ia berjanji tidak akan tinggal diam. Setelah Rian pergi, Tony dan Asep kembali melanjutkan aksinya. Mereka berdiri di area parkiran dengan santai. Sesekali melirik jamaah yang baru saja datang atau yang hendak pulang. Sep, aku itu kepikiran sesuatu nih. Mulai besok kita naikin tarif parkirnya jadi 10.000 gimana? Lumayan kan? Duit kita itu makin tebel. Tiap malam kita itu bisa makan enak. Hah? 10.000? Gak kebanyakan, Ton. Orang-orang aja udah pada banyak yang protes soal 5.000. Apalagi kalau kita itu naikin 2 kali lipat. Kamu itu mah kurang berani. Ini kan bulan puasa, orang pasti malas ribut. Mereka lebih milih bayar daripada bikin masalah. Pokoknya mulai besok kita tarifnya naik ya. Gak ada yang bisa nolak nih. Tapi Ton, gimana kalau ada orang yang lapor ke pengurus masjid? Si Rian aja udah ngancem mau ngadu. Kalau itu beneran kejadian, kita bisa diusir dari sini loh. Makanya kalau ada yang banyak omong tinggal kita ancam saja. Bilang aja kalau mereka itu nggak mau bayar, motor mereka itu bisa hilang sewaktu-waktu. Pasti mereka itu langsung nurut. Ya sudahlah, terserah kamu aja, aku sih ikut aja. Yang penting duitnya lancar, aku udah malas hidup miskin terus. Nah gitu dong, kita ini bos parkiran Sep. Selama kita berani gak ada yang bisa mengusik kita. Tuh ada yang mau pulang. Coba deh kita mulai dari sekarang. Kita lihat mereka itu mau bayar lebih atau tidak. Asep masih merasa ragu, tapi akhirnya mengikuti langkahnya Tony. Mereka berdua kembali ke posisi masing-masing, siap menjalankan aksi mereka yang semakin menjadi-jadi.
Pak Ustadz, ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Tony dan Asep makin menjadi-jadi. Mereka bukan lagi sekedar tukang parkir, tapi sudah seperti preman. Masjid ini bukan tempat buat mereka cari duit dengan cara yang seperti ini. Astagfirullahaladzim, saya juga sudah dengar banyak keluhan dari jamaah yang lainnya. Pikir cuma kesalahpahaman saja, tapi kalau sampai mereka itu maksa dan malak jamaah, ini sudah keterlaluan sih. Ustadz, saya udah pernah tegur mereka, tapi mereka itu malah nantangin saya balik. Soalnya sama saya udah ngerasa parkiran masjid ini kayak milik mereka sendiri. Kau dibiarkan, bisa-bisa besok mereka naikkan tarif lebih tinggi lagi. Betul, bahkan tadi mereka minta 10.000 buat parkir di masjid. Bukan pasar malam, orang mau pada ibadah kok malah dipalakin sih. Mereka ini memang sudah kebablasan ya. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, takutnya nanti malah lebih banyak yang mereka rugikan. Besok kita harus tegur mereka langsung lah. Tegur aja gak cukup Pak Ustadz, mereka itu udah terlalu percaya diri. Kalau kita itu gak kasih tindakan tegas, mereka bakal mengledek dan terus berbuat seenaknya. Betul, saya takut kalau cuma ditegur mereka itu malah makin merajalela. Harusnya kita langsung konkret supaya mereka itu kapok dan gak balik lagi ke sini. Begini saja, saya akan bicara langsung sama mereka yang habis sholat Isya besok. Saya mau lihat apakah mereka itu masih bisa dinasihati atau tidak. Kalau masih keras kepala, barulah kita laporkan ke pihak yang berwenang. Ya udah deh, kalau gitu nanti saya temani Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saya harap ini bisa segera selesai. Masjid ini harus tetap jadi tempat yang nyaman buat ibadah, bukan malah jadi lahan bisnis buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ustadz Rahmat mengangguk mantap, sementara Rian mengepalkan tangannya bersiap untuk menghadapi Tony dan juga Asep. Tony, Asep, mulai hari ini kalian tidak boleh lagi ada di sini. Masjid ini tempat ibadah, bukan lahan kalian untuk mencari uang dengan cara yang memalak orang. Oh, kita diusir seenaknya. Pak Ustadz, emang kita itu salahnya apa? Kita itu cuma bantuin jaga parkiran, gak ada yang dicuri kok. Bantu juga parkiran, serius kamu ngomong gitu? Itu namanya bantu. Kalau kamu itu minta uang dengan maksa, itu bukan kerjaan, Ton. Itu namanya palak. Ton, udahlah kita dengerin aja. Aku ngerasa kita itu bakal menang kalau lawan mereka. Lawan? Siapa yang mau lawan? Aku cuma nggak terima. Kenapa kok cuma kita yang diusir? Kenapa gak ada yang ngerti susahnya cari duit ya? Nah Tony, kalau memang mau cari rezeki, carilah yang halal. Jangan menekan orang lain, apalagi ini adalah tempat ibadah. Apa kamu gak takut dengan azabnya Allah? Oh Pak Haji, ini kayak gak tahu aja, hidup ini keras. Gak ada yang gratis, aku juga butuh makan. Kalau gak gini mau makan dari mana? Kalau kalian benar-benar butuh pekerjaan, kenapa tidak minta bantuan dengan cara yang baik-baik? Kenapa harus memaksa dan menekan jamaah? Itu bukan mencari rezeki, itu menzolimi. Ton, aku merasa mereka itu benar-benar, mungkin kita itu memang sudah bablasan. Udahlah, kita itu cari tempat lain aja. Asep, kamu itu dengerin mereka. Gini nih, teman kagak solid. Udahlah, kalau kamu itu mau cabut, cabut aja. Tapi aku gak terima gini ya. Aku gak terima begini saja. Aku itu bakal balas dendam. Tony berjalan menjauh dengan penuh amarah, sementara Asep masih ragu menatap Ustadz Rahmat dan Pak Haji Salim, kemudian menunduk lemah. Malam semakin larut setelah diusir dari masjid. Tony dengan penuh amarah mengajak Asep pergi dengan motor. Dia memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Emosinya meledak-ledak. Tak peduli dengan keselamatannya Asep yang dibonceng Tony, mulai merasa tidak nyaman dengan cara Tony mengendarai motor. Ton, pelan-pelan bro, kamu terlalu ngebut banget nih. Ini jalanan kamu Ton, banyak tikungan tajam. Gak usah ngebut-ngebut amat lah bawa motornya. Biarin aku muak, Sep. Semua orang itu sok suci, sok ngajarin hidup kita. Emangnya mereka itu tahu susahnya jadi kita. Gak begini juga caranya Ton. Kamu itu gak bisa marah terus-terusan sama dunia. Gak semua orang itu salah, kita juga ada salahnya kok. Salah dari mana? Kita itu cuma cari makan, cuma jaga parkiran. Apa mereka itu pikir kita itu senang hidup seperti ini? Aku gak bakal biarkan mereka itu merendahkan kita. Tony, woi, di depan juga ada tiang listrik, Ton. Tony, Tony. Sial. Motor Tony menghantam tiang listrik dengan keras, tubuhnya terlempar menghantam aspal dengan suara mengerikan.
Tak sampai di situ saja, yang listrik yang ditabrak oleh Tony dan juga Asep ternyata mengalami kerusakan yang cukup parah, yang listrik yang bergoyang dan akhirnya jatuh menimpa Asep. Keduanya pun tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan.